Sistem alokasi biaya yang paling mutakhir, ya, salah satu yang paling mutakhir itu disebut dengan activity based costing, yaitu mengelompokkan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas. Kalau sebelumnya kan kita mensimulasikan kemarin ya, mengelompokkan overhead berdasarkan departemen ya. Nah, kalau activity based costing itu mengelompokkan biaya berdasarkan aktivitas. Ya, nanti tiap-tiap aktivitas itu akan punya dasar alokasi. Ya, aktivitas A dasar alokasinya B, ya alokasinya apa? Yang B dasar alokasinya apa dan seterusnya. Jadi nantinya setiap aktivitas nanti punya tarif overhead. Tarif overhead aktivitas setup, tarif overhead aktivitas mesin, tarif overhead aktivitas finishing, ya kan? Tarif overhead aktivitas distribusi, pengiriman, ya. Jadi setiap aktivitas itu kan punya tarif. Nanti satu cost object misalnya pesanan nomor 257, nanti tinggal dihitung aktivitas setup dia berapa kali, dikali atau berapa jam, nanti dikali tarifnya. Aktivitas mesinnya si pesanan 257 ini berapa jam atau berapa tergantung dasar alokasinya ya, dikali tarifnya dan seterusnya, sehingga nanti ketemu total alokasi overhead ke objek atau ke pesanan 257 misalnya. Ya. Itu prinsip dari ABC. Ya, prinsip dari ABC kayak gitu. Mengelompokkan biaya overhead ya berdasarkan aktivitas. Nah, aktivitas itu diidentifikasi ada 4 hierarki. Ada 4 jenis aktivitas. Yang pertama aktivitas level unit. Jadi aktivitas-aktivitas itu nanti kita perlu identifikasi dia aktivitasnya level apa. Ada level unit, aktivitas level unit, aktivitas yang dilakukan unit per unit. Ada aktivitas level batch, batch itu kelompok unit. Misalkan dus ya, satu dus ada 48 cup ya, 48 unit air cup misalnya itu ya. Jadi aktivitas pengepakan itu per batch namanya. Ya, per kelompok unit. Ya kan, kalau aqua gelas itu kan isinya 48 ya. Dikardusin per 48 unit ya. Nah, itu namanya per batch. Ya. Kemudian ada aktivitas level produk. Misalkan kayak desain ya. Desain itu untuk per produk. Kemudian ada aktivitas level fasilitas yang dilakukan untuk semua produk. Fasilitas untuk semua produk. Kalau level produk untuk masing-masing produk, batch itu untuk kelompok unit, unit itu per unit. Paham ya, ada 4 aktivitas. Nah, pengenalan aktivitas ini supaya kita paham dasar alokasi yang cocoknya apa. Ini kalau per unit itu berarti dasar alokasinya cocoknya apa. Kalau batch itu apa, ya dasar alokasinya. Kalau produk apa, kalau fasilitas apa. Itu ya, itu kemarin sudah kita hitung ya, kita sudah belajar bagaimana menghitung biaya menggunakan activity based costing. Nah, semua metode tadi, mau yang simple ya, yang 1 dasar alokasi, mau 2 dasar alokasi, 3, 4, 5 sampai ABC, ya, sampai ABC. Itu semuanya benar secara matematika. Secara matematis benar.
Masalahnya di akurasi aja. Jadi akuntansi keuangan juga membolehkan. Mau pakai apa metode yang mana, akuntansi keuangan membolehkan. Hanya minta konsistensi biasanya. Jadi kalau di akuntansi keuangan salah satu ini aturan untuk membuat kebijakan atau akuntansi itu konsistensi. Jangan tahun ini pakai metode ini, tahun depan berubah metode lagi, tahun depannya lagi berubah lagi. Plan gitu ya. Tergantung kepentingan, nah itu nggak boleh. Ya, kebijakan akuntansi harus puguh istilahnya ya, bahasa Sundanya. Jelas mau pakai metode yang mana ini ya. Gitu. Hanya masalahnya itu ada pada akurasi. Akurasi per masing-masing cost object. Ya. Nah, ini akurasi ini sangat dibutuhkan oleh akuntan, oleh manajer. Kalau oleh pihak eksternal, itu yang penting labanya berapalah total perusahaan ini. Nggak akan lihat produk per produk. Tapi kalau manajer internal user kita ini membutuhkan informasi biaya yang lebih akurat. Kenapa dia akan memutuskan, misalnya produk ini mau dijual berapa? Karena kalau tidak akurat perhitungan biayanya, bisa jadi salah kaprah strateginya. Bisa jadi salah kaprah ketika menetapkan harga. Kemarin sudah ada ilustrasinya ya. Jadi misalkan biayanya itu harusnya 80 ya. Kalau nggak akurat bisa jadi 100 biayanya. Kalau hitungan biayanya 100, maka manajemen nggak akan mau menjual di bawah 100 dong. Ya nggak? Nggak akan mau, karena loh di atas kertas kok rugi gitu ya, jual 100, dijual bawah 100. Misalkan jual 95. Rugi dong. Produk bikinnya 100 dijual 95 rugi. Nggak mau. Maka dijual harus di atas 100. Misalkan 105. Dijual 105, udah untungnya tipis. Ya, untungnya tipis. Ternyata dijual 105 pun nggak laku. Ya nggak? Waduh, gimana ini? Udah untungnya tipis, ya kan? Biayanya 100, dijual 105, cuma untung 5% ya, Pak. Itu pun udah nggak laku. Pusing kan manajemen kan? Waduh, gimana ini? Padahal setelah usut punya usut, dihitung-hitung lagi, oh biayanya nggak 100, ternyata biayanya cuma 80. Nah, kalau tahu biayanya 80, manajemen mau dia jual 90. Udah nggak apa, jual 90 masih untung 13%-an. Ya kan? Dijual 90 baru laku barangnya, ya kan? Laku barangnya. Karena setelah dihitung akurat, biayanya cuma 80. Kalau 80 ya mau lah manajemen ngejual 90. Tapi kalau hitungan biayanya 100, mana mau jual 90. Ya pasti nggak mau lah. Ya nggak. Jadi bisa jadi salah satu problem manajemen itu adalah masalah akurasi biaya. Akurasi perhitungan biaya. Ya. Jadi ini menjadi sangat penting buat manajemen. Ya. Akurasi perhitungan tiap-tiap cost object. Nah, buat akuntansi keuangan nggak penting. Jadi problemnya di sini itu bukan pada total biayanya sama. Total biayanya sama, hanya masalahnya di alokasi ini. Ada dua produk A sama B. Yang tadi misalnya problemnya produk A, harusnya dia biayanya 80, dia jadi 100 biayanya.
maka dijual 105. Kalau 105 nggak laku barangnya. Sedangkan yang B, ini sebaliknya. Karena kan kita kemarin kasih tahu ya, bahwa ketika misalkan ada yang over costing, maka nanti ada produk yang under costing. Maka sebenarnya ada subsidi silang gitu ya. Produk A ya mensubsidi produk B kan gitu kan. Nah, produk B misalnya ya biayanya hitungannya sebelumnya 150. Padahal setelah seharusnya ketika dihitung lagi harusnya di 200. Harusnya 200. Nah, produk B ini dijual karena hitungan biayanya 150, dijual dengan harga 170. Masih untung. Laku. Oh, laris malah produk B. Ya enggak? Produk B laris karena jual 170. Padahal setelah dihitung, harusnya produk B itu biayanya 200. Artinya apa? Selama ini produk itu laku, dijual rugi. Ya enggak? Jadi ini kontras nih, yang satu nggak laku, ya, yang satu nggak laku, yang satu laku, tapi jual rugi. Nah, gimana perusahaan mau berkembang kalau begitu? Selama ini jual rugi, ya nggak akan berkembang lah, ya kan? Nah, produk yang satu lagi nggak laku-laku. Kan perusahaan dalam keadaan susah. Tapi kalau misalkan dihitung secara akurat, yang tadi hitungannya biayanya 100 ternyata cuma 80 biayanya. Dia jual 90. Jadi laku, jadi laris, ya kan? Nah, kemudian yang produk B gimana? Yang tadinya dijual 170 karena udah tahu harga biayanya 200, dijual 220. Produk B-nya. Laku nggak? Ya masih laku kali. Ya nggak? Masih laku. Jadi jual 170 tuh kemurahan. Ya, terlalu murah. Karena orang-orang lain jualnya di atas 200 gitu kan. Kita sendiri jual 170 makanya laris, tapi laris karena jual rugi. Ya kan? Jadi harusnya kayak nah itu masalah aku total biayanya sama, masalahnya berapa kita alokasikan untuk A, berapa kita alokasikan untuk B, itu yang perlu akurasi. Ya. Nah, kemarin sudah bandingkan antara traditional costing sama activity based costing. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan ingat ya ini ya. Sistem yang kompleks tidak menjamin lebih akurat, tergantung ngawur apa enggak. Jadi jangan, wah pakai ABC nih, berarti udah bagus nih. Belum tentu. ABC-nya ngawur apa enggak gitu ya. Kalau ABC-nya ngawur, akurat enggak? Enggak akan akurat kalau ABC-nya ngawur. Ya, jadi ABC-nya juga harus benar. Ya. Paham? Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Reviewnya nih sebelum UTS, masalah minggu depan udah UTS nih. Jangan sampai UTS materinya udah diulang terus masih nggak ngerti juga. Masalahnya di mana kalau kalian sampai nggak ngerti nanti? Ayo. Pak, saya mau nanya boleh Pak? Ya. Untuk UTS nanti itu sistemnya gimana Pak? Oke, untuk UTS ya nanti esai
kalian siapin 2 device. Oke, 2 device, satu di samping kalian, satu di depan. Ya, jadi kalian kerjain, jadi satu device itu yang ini ya, kalian tahu ya di samping ya, jadi kelihatan ya, kelihatan kalian dari samping, dari kepala, tangan, ya, semuanya kelihatan. Satu lagi yang apa namanya, yang dari depan, ya, pakai 2 device. Esai ya. Tapi kalau ada multiple choice, belum tahu lah. Kalau ada multiple choice juga nggak apa-apa. Tapi pasti ada esai, ya. Kemudian waktu maksimal berarti 2 jam. Terus apa lagi ya? Udah ya? Cuma itu aja ya. Informasi apa lagi yang dibutuhkan? Close book atau open book ya? Nah, pakainya ini ya, close book ya kita ya. Sistemnya close book. Apalagi? Untuk waktu pengerjaannya tadi berapa, Pak? Maksimal 2 jam. 2 jam dari dimulai ya? Iya. Karena kan total kita sediain 2,5 ya, satu mata kuliah kan 3 SKS, 2,5 jam. Jadi untuk mengerjakan maksimal 2 jam. Bisa jadi kurang ya, waktunya kurang dari 2 jam bisa jadi. Ya, kalian latihan, kerjain soal-soal kasus-kasus ya. Oke? Satu lagi, Pak. Ya. Untuk soalnya berapa, Pak? Antara 4 sampai 5. Kalau 4, 5. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, ini berarti materinya sampai ABC apa ya? Ya, chapter 1, 2, 4, 5. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Bapak mau ngasih ini gak, Pak, soal-soal yang mirip buat itu, Pak? Yang kisi-kisinya aja gitu, Pak, yang 1 atau 2 nomor gitu, yang nanti relate. Dua apa? Kisi-kisi, ya pasti job posting ABC pasti ya. Kemudian ngitung-ngitung apa COGS, COGM, itu kalian harus ngerti ya. Dan COGS, COGM. Terus kalau chapter 1 mungkin pertanyaan teori lah ya. Pemahaman kalian tentang akuntansi manajemen. Kalau chapter 2 berarti ngitung itu konsep biaya, yang juga ada biaya per unit, total biaya, biaya variabel, biaya tetap ya. COGM, COGS. Kalau job costing ya jelas ya, hitung biaya satu job dari tracing sama hitung tarif overhead ya, ngalokasiin biaya overhead ya. Kemudian kalau activity based costing berarti bikin tarif overhead per aktivitas, kemudian alokasi biaya overhead
ABC ya ke cost objeknya. Hitung total biaya. Ya gitulah. Ya gitu ya kisi-kisinya ya. Oke, Pak. Siap. Ya. Ada lagi? Dari saya udah sih, Pak. Dah? Dari saya cukup, Oke. Pak. Kalau gitu saya lanjutkan materi. Materinya kita tinggal sedikit lagi ya, activity based management. Jadi, apa itu activity based management? Yaitu satu metode manajemen yang menggunakan data ABC dalam berbagai keputusan-keputusan manajemen. Termasuk apa aja? Pricing, penentuan harga, jelas ya. Product mix decision, keputusan product mix, produk apa yang dipertahankan, produk apa yang diprioritaskan, produk apa mungkin yang akan di drop gitu ya. Karena ini product mix itu membutuhkan analisis profitabilitas. Jadi kita harus tahu selama ini tiap-tiap produk itu untungnya berapa, ya kan? Nah, itu berdasarkan perhitungan biaya ABC. Pricing tentu ya. Kemudian keputusan apa lagi? Cost reduction and process improvement decision. Bagaimana bisa mengurangi biaya. Jadi data-data ABC itu bisa memberitahu pada kita biaya per masing-masing activity. Jadi activity ini biayanya berapa, activity ini biayanya berapa. Sehingga kalau kita mau melakukan efisiensi, melakukan efisiensi pada masing-masing aktivitas itu. Ya, bagaimana mengefisienkan biaya aktivitas distribusi misalnya. Bagaimana mengefisienkan aktivitas setup. Nah, kita akan bisa melakukan pengendalian tersebut ya, melakukan pengurangan biaya, efisiensi, perbaikan proses dengan menggunakan data-data aktivitas itu. Jadi misalkan kita tahu, setup itu sekian dolar per jam setup. Nah, kita cari tahu ya, bisa nggak ini tarifnya dikurangin? Ya, caranya gimana supaya tarifnya dikurangi? Atau misalkan bisa nggak supaya lebih cepat setupnya? Kalau lebih cepat berarti nanti biayanya lebih sedikit, lebih kecil. Ya. Karena dasar alokasi itu kan dipilih sesuai dengan cost driver ya. Cost driver apa? Pemicu biaya. Jadi biaya itu ditentukan besar kecilnya oleh cost driver itu. Jadi kalau cost drivernya jam kerja tenaga kerja langsung, berarti naik turunnya biaya aktivitas itu tergantung pada jumlah jam kerja itu. Nah, kalau kita percepat jumlah jam kerjanya, maka biayanya makin kecil. Ya. Berikutnya design decision, keputusan desain. Ya, jadi desain produk seperti apa yang akan meminimalkan biaya. Ya, itu dari desain. Kemudian planning and managing activities. Nah, merencanakan dan mengelola aktivitas. Kita harus tahu nanti aktivitas mana yang sebenarnya bisa dikurangi atau bisa bahkan dihilangkan. Ya, jadi kita nanti akan mengenal ada namanya value added activities, ada namanya non value added activities, aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Apa itu nilai tambah? Apa itu value added? Nilai tambah adalah manfaat yang
diperoleh oleh konsumen ketika membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Nambah manfaat nggak buat konsumen? Kalau nggak nambah manfaat, berarti nggak ada value added-nya. Nah, kita akan mengidentifikasi mana aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat buat konsumen dan mana aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan manfaat buat konsumen. Aktivitas yang tidak memberikan manfaat misalnya aktivitas penyimpanan, banyakkan produk. Itu kalau disimpan kan nggak jadi lebih bagus. Ya, hanya beberapa produk aja kalau disimpan lebih bagus ya. Misalkan wine, ya, apa lagi yang disimpan bagus. Jarang ya, biasanya yang itu aja, yang sifatnya fermentasi biasanya. Ya. Jadi kalau kebanyakan produk itu kalau disimpan nggak jadi lebih bagus, malah lebih jelek kan kebanyakannya. Kebanyakan malah kalau disimpan itu malah lebih jelek. Jadi kan non value added-nya gitu. Jadi kalau misalkan barang itu disimpan, ya nggak nambah apa-apa, nggak nambah manfaat buat konsumen. Nah, aktivitas menyimpan pasti ada biayanya. Biaya nyimpan itu ya ada gudang, ada security, ada segala macam lah gudangnya. Nah, jadi kita tahu, oh ini apa namanya, ada aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, kita identifikasi aktivitas apa aja yang tidak punya nilai tambah, kemudian bisa dihilangkan apa enggak aktivitas ini. Kalau bisa syukur, berarti biayanya akan hilang. Tapi kalau misalkan nggak bisa dihilangkan, Pak tetap aja nih harus ada simpan untuk stok misalnya. Minimal sekian lah. Oke, ya udah ada menyimpan tapi nggak usah banyak-banyak gitu misalnya. Karena untuk mengantisipasi ada lonjakan permintaan yang biasanya suka terjadi misalnya. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan berarti dikurangi. Bagaimana supaya bisa dikurangi? Dikurangi ya supaya biayanya juga turun, ya. Gitu. Jadi aktivitas yang tidak punya nilai tambah gitu, kalau bisa dihilangkan, kalau nggak bisa berarti dikurangi. Nah, begitu juga untuk aktivitas yang punya nilai tambah. Kalau untuk yang punya nilai tambah, ya, yang value added, itu kita upayakan kalau bisa value-nya naik. Gimana aktivitas itu bisa menambah value dari dari produk kita, ya. Jadi misalkan di activity pengemasan misalnya ya, aktivitas pengemasan. Aktivitas pengemasan itu selama ini nggak ada stiker apanya lah, tambahinlah stiker itu misalnya. Nah, yang stiker itu memberikan nilai tambah buat konsumen. Dengan mengurangi biaya, kalau bisa dikurangi biayanya. Jadi value-nya kalau bisa dinaikin, biayanya kalau bisa dikurangi. Nah, kan ketika pengemasan, dusnya terlalu besar, bisa nggak dusnya dikecilin? Kalau dus kecil, waktu ngepaknya lebih sedikit, bahannya juga lebih sedikit, ya kan? Bisa lebih cepat ngepaknya. Ya. Nah, itu pengelolaannya seperti itu. Activity based costing and service merchandising firms. Oke, jadi ABC itu tidak hanya bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di perusahaan manufaktur, tapi juga bisa diaplikasikan di perusahaan jasa atau perusahaan dagang, ya. Di rumah sakit bisa, di bank bisa,
di telekomunikasi bisa, di perusahaan retail bisa, transportasi bisa. Intinya adalah bagaimana meningkatkan akurasi perhitungan biaya. Itu ya. Jadi kita harus tahu cost objeknya apa di perusahaan itu, kemudian kita evaluasi perhitungannya selama ini seperti apa, kita kritisi, terutama untuk yang dialokasikan ya, yang dialokasikan itu bagaimana, kemudian kita coba kalau dialokasikan dengan efisi hasilnya seperti apa. Ya, oke, itu aja materi untuk apa activity based costing dan activity based management. Oke, baik, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Nggak ada? Oke ya, Nggak kalau ada, nggak ada Pak. berarti Bapak mau nanya, kalau yang UTS nanti, Pak, ditulis tangan atau dari ketik aja, Pak? tulis tangan. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya. Kecuali kalau ada multiple choice ya. Itu bisa jadi multiple choice gitu ditulis tangan juga. Gitu. Oke, absen ya. Saya buka absennya. Pertemuan ke-7.